Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang al-bidayah fi al-aqidah. Kita sudah sampai kepada pembahasan ad-dhabitur rabi, ya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, ya, wala ta'wil, wala tashbih, wala takyif. Ya, itu sudah kemarin kita jelaskan secara singkat. Nah, kemudian ad-dhabitu al-khamis, ya, ad-dhabitu al-khamis. Al-ibadatu arba'atu aqsam, yaitu ibadah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ibadatu badaniyatun, ya, ibadatu badaniyatun, yaitu ibadah badan, ya, ibadah badan. Kemudian yang kedua adalah ibadah qauliyatun. Yang dimaksud qauliyah adalah ibadah lisan, ya, perkataan. Kemudian yang ketiga ibadatu maliyatun, harta, ya. Kemudian yang keempat adalah ibadatu qalbiyah, ibadah hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan ibadah badaniyah yaitu sebagaimana salat, ya, dicontohkan di beberapa syarah, ya, oleh murid-murid beliau, yaitu seperti salat, tawaf, ya, puasa, itu menggunakan badan. Haji, jihad fisabilillah, yaitu adalah ibadah badaniyah. Silatul arham, ya, menyambung silaturahmi, kita berkunjung kepada kerabat kita, dan yang sebagainya, dan yang lain sebagainya. Dan di ibadah, beberapa ibadah ini mencakup nanti bisa jadi ada badaniyah, ada maliyahnya, ada qauliyahnya, ya. Satu ibadah bisa mencakup 4 ibadah ini, ya. Tapi di sini beliau perinci, kasih contoh masing-masing, ya. Kemudian yang kedua adalah ibadatu qauliyah. Ibadah qauliyah yaitu allati yaqumu biha al-lisan, yang dilakukan oleh lisan. Contohnya apa? Kal hamdi, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wat tahlili, yaitu bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kemudian wat tasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ya. Lalu wat takbir, dan bertakbir, Allahu akbar. Wal istighfar, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, lihat, membaca Al-Qur'an. Wa du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ibadah qauliyah, ya, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah ibadatu maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta, yang harus mengeluarkan harta. Apa contohnya? Kazakati, ya, baik zakat mal dan zakat fitrah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah as-shadaqat, ya, sedekah. Lalu an-nafaqat, menafkahi, ya, menafkahi istri, ya, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikah itu ibadah, menafkahi istri juga ibadah, ya. Lalu yang keempat adalah ibadatu qalbiyatun, yaitu ibadah hati, ya. Apa contohnya? Ya, dan inilah asas sebuah amal, ya, asas sebuah amal, ya, ini seperti cinta, mahabbah, wal khudu', ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah, meminta tolong kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, al khauf war raja, ya, wal inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu, itu adalah ibadah hati. Dan ada beberapa ibadah yang mencakup 4 hal ini. Misalkan salat, ya, salat itu juga dia ibadah badaniyah. Qauliyah ada juga bacaan-bacaan salat. Kemudian ada takbir intiqal, ya. Lalu ibadah maliyah, tapi tidak bayar, ya, salat gratis, tidak usah bayar, ya. Kemudian ibadah qalbiyah, ya, ibadah qalbiyah, ya, harus ada niatnya, ya. Oleh karenanya ibadah tanpa niat itu
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus niat. Ya. Karena fungsi niat diantaranya adalah membedakan apakah ibadah itu wajib ataupun sunnah. Membedakan antara ini ibadah dan adat istiadat. Ya, jadi seperti itu. Adapun yang mencakup semuanya adalah haji. Haji itu badan ya. Harta iya. Sekarang mau haji bayar. Ya. Apalagi sekarang Allahul Musta'an ya, kita bersedih dapat kabar tadi ada penundaan ya, tidak bisa jamaah Indonesia untuk pergi haji ya untuk tahun ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tahun kedua ya jamaah Indonesia belum bisa pergi haji ya. Sedangkan antriannya sangat panjang sekali, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun depan bisa mulai lagi. Ya, ini sedih sekali kita. Ya, mendengar tadi berita ya dari pemerintahan kita, dari Menteri Agama ya. Dan ibadah haji ini masuk semuanya. Badaniyah iya, qauliyah iya, ya, ada niat ya Allahumma labbaika hajjan. Ya. Niatnya kalau haji dilafadzkan. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, an-niyatu fil qalbi. Ya, salat niatnya di hati. Puasa niatnya di hati. Adapun haji ataupun umrah niatnya dilafalkan. Ya, labbaikallahu hajjan. Labbaikallahu umratan. Hajjannya juga diperinci juga. Hajjan ifrat atau dan yang lain sebagainya. Ya, lalu ibadah tu maliyah. Ya, ibadah tu maliyah. Haji kan bayar ya. Ya, sekarang untuk dapat kursi itu bayarnya 25 juta kalau tidak salah. Ya, itu baru dapat kursi, itu pun nunggunya tergantung daerah masing-masing. Ada yang mungkin singkat 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang mungkin 30 tahun. Ya. Lalu ibadatu qalbiyah. Di dalam haji juga ada ibadah hati. Ya, senantiasa menjaga niat agar tidak riak dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian ad-dhabitu as-sadis. Pembahasan yang keenam di dalam al-iman billahi. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut lupa ya, bahwasanya ibadah itu secara bahasa al-khudu. Ya, ibadah dan secara bahasa al-khudu, tunduk kita. Wat tadallul, ya, merendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah ya, dan ini sangat lengkap disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ismun jami'un ya lima yuhibbuhu wa yarda, ya, yaitu nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Sesuatu perbuatan, apa-apa yang Allah ridhai dan Allah cintai, maka itu ibadah. Ya. Kalau Allah tidak cinta, kalau Allah tidak ridho, berarti bukan ibadah. Ya. Lalu ad-dhabitu sadis at-tawassulu qisman, yaitu tawassul terbagi menjadi dua. Ya. Dan di sini dijelaskan sangat singkat sekali untuk lebih pembahasan yang luas, yaitu kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, at-tawassul, ya, anwa'uhu wa ahkamuhu, ya. Ada judulnya at-tawassul, ya, macam-macamnya, hukum-hukumnya yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Di sana lengkap sekali. Ya, dengan dalil-dalilnya, dengan berbagai macam argumen orang-orang yang menolak. Karena pembahasan ini sangat sensitif, ya. Ini berbeda jauh dengan yang kita saksikan di kampung-kampung, ya. Dan secara umum tawassul itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul masyru'. Jadi salah sekali jika dikatakan bahwasanya manhajus salaf menolak tawassul. Tidak, sama sekali kita tidak pernah menolak. Ya, sama sekali kita tidak pernah menolak tawassul. Ya, karena tawassul ada dua, al-masyru' wal mamnu. Yang masyru' ya jelas kita terima, kita amalkan. Apa tawassul al-masyru'? Wa huwa tawassulu ila Allah bismin min asma'ihi, yaitu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bismin, dengan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tawassul
dengan atau sifatnya, ya, au sifatin min sifati, au bi amalin salihin, atau dengan amalan saleh, au bi talabid du'a'i minar rajuli as-salihi, atau meminta doa kepada orang yang saleh, dan itu pun yang masih hidup. Jadi ada 3, ya, secara garis besar, ya, tawassul al-masyru', dan ini yang harus kita lakukan. Apa dalilnya? Yang pertama yaitu tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada ketika itu Rasul SAW memasuki masjid. Kemudian ada seorang di dalam masjid tersebut. Setelah menyelesaikan sholatnya, kemudian selesai dari salamnya, beliau langsung berdoa. Ya. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dunubi innaka antal ghafurur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, dan Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang yang berdoa, "Ya Allah, saya meminta dengan apa? Al-Wahidul Ahad." Ya, dengan keesaanmu. As-Samad, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh dengan makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaghfirli dunubi, ya Allah. Langsung ampunilah dosaku. Ya, kemudian innaka antal ghafuru ar-rahim, ya Allah, engkau Maha Al-Ghafur. Ya. Ar-Rahim. Al-Ghafur di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan qad ghufira lahu. Maka dia telah diampuni oleh Allah. Maka dia telah diampuni oleh Allah. Maka dia telah diampuni oleh Allah 3 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita bertawassul dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa mudanya, bahasa Indonesianya misalnya, ya Allah yang Maha memberi rezeki, ya Razzaq, ya Ghafur, ya Allah yang Maha mengampuni dosa. Ya, yang pertama, kemudian urzuqni, berilah aku rezeki. Ya, ighfirli, ampunilah dosaku. Ya. Jadi seperti itu. Itu adalah tawassul yang masyru'. Jangan sampai kita tinggalkan itu. Ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah au bi amalin shalihin, atau dengan amalan saleh. Dengan amalan saleh kita bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dari hadis, ya, Buraidah Al-Aslami, hadisnya panjang sekali, yang diriwayatkan oleh ahlul hadis, ya, beberapa ulama hadis, tentang Ashabul Kahfi itu. Ya, tentang Ashabul Kahfi secara singkatnya, yang pertama adalah dia memiliki amalan berbakti kepada orang tua. Ya, memerah susu, ya, dan yang lain sebagainya untuk dikasihkan ke orang tua. Ya, kalau orang tuanya belum bangun, ya,
dia tidak memerasnya, tidak berani membangunkan, berbakti dia kepada orang tua. Lalu kemudian yang kedua adalah ada seseorang, ya, dia suka dengan anak pamannya, ya sepupu, ya, karena sepupu bukan mahram, ya, maka boleh kita menikah dengan sepupu. Ya, dia suka sehingga ada keinginan dia untuk memiliki sedangkan belum mampu dan lain sebagainya. Akhirnya dia mau berzina. Ya, mau berzina, akan tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah yang besar, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia tinggalkan itu. Sebagaimana Nabi Yusuf, wasilah, segala wasilah ada. Ya, sudah berdua-duaan, pintunya sudah digembok, ya, apalagi wanitanya cantik, kaya pula, luar biasa, kesempatan emas. Akan tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lakukan. Nah, maka dia memiliki amalan yang mulia tersebut, sehingga dia berdoa kepada Allah dengan amalan saleh tersebut. Akhirnya goa tersebut sedikit demi sedikit buka. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah seseorang memiliki amalan yang amanah. Ya, dia memberikan hak kepada orang yang bekerja dengan dia, ya. Atau dalam kisahnya mungkin yang bagi hasil dan lain sebagainya. Dalam intinya adalah amanah dia dalam mengemban kerjasama tersebut. Dia memberikan hak kepada orang yang luar biasa bekerja dengan dia. Yang mana sekarang amanah, ya, ini kan banyak disia-siakan. Atau dalam kisahnya lagi oleh yang bagi hasil dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat negara. Dalam intinya adalah amanah dia, ya, dalam mengemban amanah-amanah kerjasama yang telah disia-siakan. Kita pun, ya, harus introspeksi diri. Mungkin kita memiliki banyak amanah, amanah belajar, amanah mendidik anak, amanah ini, amanah itu, mendidik istri, tapi masih banyak kita belum lakukan. Ya kan, amanah adalah ibadah yang besar. Ya. Sehingga dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya gua tersebut buka selama bertahun-tahun. Ketiga pemuda tersebut terjebak di dalam goa, akhirnya terbuka goa tersebut. Ya. Ini adalah firman, ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut di Sahih Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Sangat panjang sekali. Ya, mungkin kita baca dari A sampai Z, ya. 1 halaman lebih, ya, bahkan hampir 2 halaman itu hadisnya. Lalu kemudian au bi talabid du'ai minar rajulis saleh, atau meminta doa kepada seseorang yang saleh, dipandang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang masih hidup tentunya. Ya, masih hidup. Dan banyak sekali, ya, hadis-hadis tentang hal ini, ya. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada beberapa sahabat yang minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah orang yang masuk masjid, ya, hadisnya Anas bin Malik, yang mana orang tersebut ketika Nabi khutbah Jumat, bayangkan, ini orang-orang Badui, ya, orang-orang Badui ini orang desa, kalau bahasa kita itu terbelakang lah, orang-orang terbelakang, sehingga dia belum tahu adab, tahu etika, belum tahu tata krama, ya. Sehingga dia nyelonong aja gitu. Rasulullah SAW khutbah Jumat, dia langsung datang, menginstruksi, bayangkan, berani dia. Orang-orang Badui ini berani dia. Ya. Akan tapi ini akhirnya jadi hadis juga. Sehingga para ulama fikih menyebutkan bolehnya seseorang jamaah sholat Jumat itu menginstruksi khotib. Ini menunjukkan bahwasanya Badui ini luar biasa, ya. Kalau ngomong sesama
antar sesama, dia mengingatkan, ya, antara mengingatkan satu dengan yang lain, jamaah satu dengan jamaah yang lain, faqad lagho, dia telah berbuat sia-sia. Pahala Jumatannya tidak ada. Maka jangan suka ngomong ketika khutbah Jumat. Memperingatkan orang sebelahnya, wih, jangan rame. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia ngomongnya sama khotib, boleh. Ya. Apa hujahnya? Apa dalilnya ini hadis ini? Ya, tentang seorang badui apa datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi. Ya Rasulullah, telah binasa semuanya ternak-ternak kami. Wang qata'atis subul, jalan-jalan banjir, jalan-jalan putus-putus. Ya, fad'ullaha yughithuna. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan." Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Ya, farafa'a Rasul Shallallahu alaihi wasallam yadaihi. Maka di antara ada berdoa dengan Allahumma skina, Allahumma skina. 3 kali Rasul Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma skina, ya Allah turunkan hujan. Turunkan hujan, turunkan hujan. Belum lagi tangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini istilahnya turun, ya, hujan sudah turun. Sehingga hujan itu turun terus berhari-hari. Ya. Sampai 1 pekan. Luar biasa. Banjir. Ya, sehingga banyak mudaratnya. Sampai pekan depan lagi datang lagi itu badui. Minta doa lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya, mintakanlah berhenti. Ya. Ini mati-mati semua ini. Ya. Maka syahid dari dalil yang kita ambil adalah mereka meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul masih hidup dan Rasul berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian hadis Ukasa. Hadis Ukasa ini muttafaqun alaih, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati zumratun iya sab'una alf." Umatku akan masuk surga sebanyak berapa? 70.000. Ya. Maka Ukasha secara cepat berbicara dengan Rasul SAW. Ud'ullah li ya Rasulullah. Doakanlah untukku ya Rasul SAW. Ya. Maka Rasul SAW mendoakan Ukasha, Allahumma ja'alhu minhum. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kamu di antara 70.000 tersebut. Maka orang yang di sampingnya ini ingin juga seperti itu. Minta doakan kepada Rasul SAW. Maka Nabi Muhammad SAW sabokoka Ukasha. Kamu telah didahului oleh Ukasha. Ini menunjukkan bahwasanya boleh, ya, meminta doa kepada orang yang saleh, ya, ataupun sekarang ya mungkin ustadz kita, guru kita, atau masyayikh kita, atau orang tua kita, ya, atau kerabat-kerabat kita yang saleh, maka kita minta doa kepada mereka. Ya, boleh. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib yang mana ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar, ya, dia meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah Nabi meninggal, Umar tidak datang kepada kuburan. Ya, akan tetapi Umar mendatangi Abbas, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fataskina. Ya Allah, aku dahulu
apa namanya, bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad SAW, maka engkau menurunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang Nabi meninggal, saya datang kepada ammi, ya, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan ammi dengan khol. Kalau ammi itu saudara laki-laki, dari saudara dari bapak. Ya, kalau saudara dari ibu itu khol. Kalau laki-laki khol, kalau perempuan khola. Ya, makanya kalau dalam orang jamaah itu orang-orang apa jemaah ya, dia bilang halati. Harusnya itu kan kholati. Ya, itu adalah saudara ibunya. Ya, ima itu budenya, bahasa Jawanya bude atau bule. Ya, tapi kalau dari bapak maka dia am. Ya, am. Kemudian kalau yang perempuan adalah am. Ya, dan pada bapak Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah, maka dia disebut ammi. Ya. Maka faqala fayusqauna, maka turun hujan ketika itu. Ini menunjukkan bahasanya bolehnya bertawasul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan selain itu, amma ma'ada hadhil anwa minat tawassulat fa fihi khilaf. Adapun selain tiga ini maka ada khilaf. Waladina taqiduhu wa nadinullah ta'ala bihi annahu ghairu jaiz. Ya, dan yang kami yakini, ya, sebagaimana guru kami yakini yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali, ya, Syekh Khalid Al-Juhani, bahwasanya tiga inilah yang masyru'. Adapun selain itu masuknya nanti dalam hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Seperti nanti ada sebutnya. Yang kedua yaitu at-tawassul mamnu. Ya, at-tawassul al-mamnu. At-tawassul ilallahi bima lam yathbut fi syar'i anna wasilah. Yaitu menjadikan wasilah yang mana itu di dalam syariat tidak ditetapkan. Ya, bahwasanya itu wasilah. Contoh, ya, dan bisa dirujuk ya di dalam kitab At-Tawassul karyangan Syekh Albani. Di sana lebih lengkap lagi. Adapun kita meringkas saja, ya. Dan ini banyak dilakukan ya, bijahin Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, ya, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini termasuk di dalam perkara baru dalam agama, ya. Karena tidak disyariatkan. Dan kalaupun ada hadis-hadisnya, maka hadis tersebut imma dhaif atau yang paling parah adalah palsu, maudhu, ya. Dan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan wasahibahu, dan kedua muridnya, ya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan. Abu Yusuf dan Muhammad Hasan. Adapun Muhammad Hasan ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan yukrahu ayyaqulad da'i, ya, dibenci ketika berdoa berkata apa? Luka bihaq fulan. Kepadamu ya Allah dengan hak, dengan kedudukan fulan. Au bihaqqi anbiya'ik, atau dengan hak kedudukan nabi-nabimu. Au bihaqqi rusulika, atau rasul-rasulmu. Ya, wa bihaqqil baitil haram, dengan kedudukan apa? Tanah haram. Ya. Yaitu Mekah. Wal masy'ar al haram, dan tempat-tempat yang disyariatkan di tanah haram tersebut. Ya, Masy'aril haram, tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita melakukan ibadah di sana ketika ibadah haji. Wa nahwi dzalik, maka ini dibenci. Ya. Dan ini bisa dilihat di dalam Syarah Al-Aqidah Thahawiyah di Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kemudian yang berikutnya adalah tawassul yang dilarang bi du'ail mauta awil ghaib, itu
kita meminta doa kepada orang yang mati. Doakan kepada orang mati, kita datang ya ke kuburan. Ke kuburan orang tua kita lah misalnya. Ya Bapak, tolong doakan anakmu ini Pak, mau tes jadi PNS Pak. Ya, doakan semoga cepat. Rahimani. Pun dengan orang yang mati, ya ini banyak dilakukan. Ya. Apalagi apa namanya, kita jauh-jauh ya pergi rihlah syaddur rihal, padahal dilarang la tusyaddur rihal illa ila salah satu masjid. Jangan kalian melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Perjalanan untuk ibadah, ya, untuk sholat dalam rangka ibadah kepada Allah SWT itu hukum asalnya tidak dibolehkan kecuali tiga masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Adapun bagaimana kalau kita mau kajian ya di kota A, kota B, nah masalah itu kan tujuannya kajian, menuntut ilmu. Tapi kalau untuk apalagi tujuannya untuk apa? Ziarah kubur. Ya, ke kota bahkan rihla ya. Bahkan kebanyakan sampai dibuat-buat kuburan tersebut katanya kuburan wali padahal dusta. Apa yang dicari? Keuntungan dunia. Dan ini banyak terjadi. Kalaupun itu asli orangnya, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Yang diperintahkan kita untuk berziarah adalah apa? Umum. Ya, ziarah adalah disyariatkan. Dusta orang yang mengatakan bahwa saya manhajus salaf melarang ziarah, tidak. Ziarah kubur masyru'. Ya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu saya melarang ziarah kubur. Akan tetapi sekarang ya maka ziarah di kubur. Ya, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur adalah mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, fa innaha tudzakirul maut, tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus mencari ilmu agar kita mengetahui hukum-hukum ini. Ya, bukan berarti kita kemudian menvonis ya fulan-fulan ini dan seperti itu, tidak. Ya, ini kita menjelaskan hukumnya seperti ini, apa yang kita yakini seperti ini. Ya, kalaupun nanti ada yang menolak, ada yang ya udah, ya tugas kita yang menyampaikan. Ya, in kubilat fadzaka. Kalau diterima, itu yang kita harapkan. Wa illa, ya maka kalau tidak ya sudah. Ya, kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan banyak ya beberapa tawasul yang lain seperti melakukan ibadah-ibadah di samping-samping kuburan, ya, adriha al-kubur, ya, sebagaimana banyak kita dapat di dahulu ketika kita menuntut ilmu di negeri Mesir, ya. Banyak sekali di sana menghindarkan kita dari hal tersebut wa ta'ala. Lalu kemudian al-tabitus sabi usul syirki tis'atun. Ya, poin yang ketujuh adalah bagaimana pokok-pokok kesyirikan itu ada 9. Ya, pertama adalah as-sihru. Ya, yaitu sihir. Sebagaimana kita tahu bahwasanya syirik ada 2 ya. Syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik akbar mengeluarkan seseorang dari agama Allah, murtad. Ya, keluar dari Islam. Ya, ketika orang melakukannya. Kemudian yang kedua adalah syirkul asghar. Syirik asghar tidak sampai mengeluarkan yang melakukannya dari agama Islam. Dan syirkul akbar inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal di neraka, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa
selain syirik, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak tentang itu, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Dan di antara dosa besar, ya, pokok-pokok kesyirikan adalah sihir. Kenapa sihir kok bisa dia itu menjadi atau mengarah kepada kesyirikan? Nah, sihir termasuk dosa besar. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ya tentang kisah Sulaiman. Ya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang apa? 7 ijtanibu asaba al-mubiqat. Hindarilah kalian 7 hal yang membinasakan. Pertama syirik, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah sihir. Yaitu sihir yang menakutkan, mengerikan, ya. Karena sihir, ya, ini harus melakukan kerjasama dengan syaitan, ya, melakukan kerjasama dengan syaitan. Tidak mungkin orang-orang yang berbuat sihir, ya, tidak kerjasama dengan syaitan. Ya. Sangat tidak mungkin sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak mungkin orang-orang yang berbuat sihir itu tidak bekerja sama dengan syaitan. Ya. Maka pasti dia melakukan kesyirikan. Dan mereka tidaklah ingin kecuali keburukan kepada manusia. Ada yang sihir namanya sihir mahabbah, ya, memikat cinta, ya. Yang jomblo-jomblo biasanya kalau pengen dapat cewek baca surat Yusuf, ya. Ya, ini tentunya sihir, ya. Dan ini ada diajarkan di beberapa pondok tradisional, ya. Dan saya pernah dikasih amalan tersebut sama teman saya, dia mondok di pondok tradisional, ya, teman sekolah saya dulu, teman SMP, ya, kemudian SMA-nya dia mondok tradisional, ya, ya kayak gitulah, ya, di daerah Jawa Timur sana. Jadi dia dikasih kiainya apa, amalan-amalan itu untuk apa, menarik wanita, bayangkan, sihir. Dia tahu kok kalau dia itu apa, amalan lakukan hanya untuk apa? Memuaskan nafsunya. Kemudian sihir apa? Perceraian ada, ya. Oleh karena Syekh Wahid Abdussalam Bali ini punya kitab khusus tentang ini, ya, As-Sarim Al-Battar, ya, yaitu apa? Pembahasan mengenai obat bagaimana menghancurkan sihir-sihir tersebut. Dan kitabnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin bisa dicari. Kemudian yang kedua al-kahana. Ya, al-kahana sama sihir tidak jauh beda, berdekatan. Ya. Dan kahana ini luar biasa, ya, dukun. Kalau sihir pelaku yang mensihirnya disebut sahir, yang tukang sihirnya disebut sahir. Kalau kahana ini yang dukunnya, tukang kahananya disebut kahin. Dan ada hadis yang melarang man ata kahinan, ya, wasaddaqa bihi, siapa datang ke kahin kemudian dia apa, membenarkan apa yang dikatakan kahin, dukun, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, man ata kahinan, ya, kemudian masa'alahu, cuma tanya saja, datang tanya tanpa membenarkan, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lail, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Maksudnya tidak diterima, sholatnya tidak dapat pahala. Ya, dikatakan para ulama, maksudnya tidak dapat pahala, akan tapi sah, sholatnya sah, sehingga ketika dia taubat, ya tidak perlu mengulang lagi. Ya, tidak perlu mengulang lagi. Kemudian yang ketiga adalah at-tatayur. At-tatayur adalah
kabar burung ya, at-tasyaum, pesimis, atau memandang sesuatu dengan kejadian-kejadian alam. Dahulu pada zaman jahiliyah itu ada orang melihat sesuatu ya. Kalau ini arahnya ke sini jadi berangkat, arahnya ke kanan jadi berangkat. Kalau sesuatu itu arahnya ke kiri nggak jadi berangkat. Jadi manfaat dan mudarat digantungkan pada sesuatu tersebut. Ya. Maka ini dilarang. Ya. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun kata Nabi. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Ya. Maka dilarang. Sebagaimana kita biasanya meyakini kalau ada burung terbang-terbang di atas mau ada orang meninggal. Ada kupu-kupu datang ke rumah, mau ada tamu, mau rezeki datang. Apalagi foto kita jatuh di rumah, ya kalau misalnya ada yang macang foto, ya sebenarnya nggak boleh macang foto di rumah. Malaikat rahmat nggak masuk, ya. Misalnya ada yang jatuh lalu ada kecelakaan dan lain sebagainya. Ini adalah tatoyur, mengkaitkan sesuatu apa yang tidak dikaitkan oleh syariat. Sesuatu tersebut kalaupun terjadi itu takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan ini dan itu dan ini dan itu. Kemudian yang berikutnya adzabhu li ghairillah, menyembelih ya kepada selain Allah. Kita diperintahkan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah kalian untuk Rabbmu dan sembelihlah sembelihan kalian untuk Rabbmu. Ya, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan menyembelih ada dua, menyembelih ibadah ada, menyembelih ada. Ibadah seperti apa? Idul Adha. Ya, kemudian menyembelih ketika membayar dam, ya ketika kita haji. Kalau hajinya tamattu, ya maka harus menyembelih. Ya. Lalu akikah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditentukan apa hewannya, jenisnya. Tidak boleh selain dari itu, ya. Misalnya jenisnya sudah ditentukan, kalau akikah ya kambing, tidak boleh, ayam tidak boleh, kucing apalagi tidak boleh, ya. Lalu kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah penyembelihan yang secara adat. Ya, seperti diperjualbelikan, nyembelih sapi dijual di pasar, itu adat. Kalau ada tamu kita sembelihkan ini, tidak masalah. Ya. Yang dilarang untuk dipalingkan kepada selain Allah ya adalah jika ibadah kita palingkan kepada selain Allah. Kita menyembelih dalam rangka untuk dipalingkan kepada selain Allah. Kita menyembelih untuk sesajen, ayam. Ya. Jadi saya pernah kemarin mendapati fenomena yang aneh. Ya. Jadi anak saya baru lahir. Ini di kampung istri ya di Riau. Ada apa namanya? Kita mau menghitan anak perempuan ya. Anak perempuan juga disyariatkan untuk khitan. Kemudian dikasih syarat-syarat. Allah musta'an. Salah satu syaratnya adalah apa? Menyembelih ayam. Ayam yang perempuan, karena anaknya perempuan menyembelih ayam perempuan. Kalau anak laki-laki yang menyembelih ayam yang laki-laki. Terus kemudian ditanya untuk apa? Untuk sesajen katanya. Wah, ini sudah gak beres. Akhirnya saya batalkan, ya. Karena itu kesyirikan, tidak mungkin kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah syirik seperti itu. Ya. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini masih tersebar ya. Apa alasannya? Adat. Sudah turun-temurun kayak gitu. Ya. Allahul musta'an. Ya, kita berlindung ya dari kesyirikan-kesyirikan yang menyebar di masyarakat. Kemudian misalnya kita persembahkan di kuburan atau kita menyembelih untuk apa? Setumbal. Dilemparkan ke laut. Nah, ini mungkin antum banyak nyaksikan ya. Di bulan Muharram itu biasanya suro.
adat-adat suro itu. Kepala kerbau itu disembelih untuk laut. Katanya untuk makanan ikan, dusta. Maka ikan tidak suka kepala kerbau. Ya. Kurang kerjaan apa? Ya. Ikan makan begitu. Jadi kesyirikan ini sudah tersebar, apalagi di pantai-pantai yang dekat-dekat pantai, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya an-nadru li ghairillah, nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dapat ini, ya maka saya akan melakukan ini, ya. Nadar kepada orang mati misalnya, kepada wali fulan, wali saya nadar, ya, kepadamu dan lain sebagainya. Tak boleh. Nadar ada dua, nadar mutlak dan ada nadar muqayyad. Nadar mutlak yaitu saya nadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk puasa. Jadi tidak ada kaitannya. Pokoknya nadar kemudian langsung dia melakukan ibadah tersebut. Maka ini nadar yang boleh, ya, dan terpuji ini. Ya. Adapun yang kedua adalah muqayyad, yaitu dikaitkan jika saya lulus saya mau puasa. Jika saya dapat rezeki saya mau sedekah. Jika saya, jadi ada jikanya. Maka ini dikatakan para ulama adalah makruh, ya, karena tidaklah hal tersebut, ya, kecuali keluar dari orang-orang yang bakhil. Akan tapi ketika sudah terlanjur ya sudah, ya, maka harus ditunaikan nadar tersebut. Kalau tidak nanti, ya, membayar kafar, ya. Nah, itu tentang nadar, ya. Tidak boleh kita nadar kepada selain Allah. Nadar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Bukan nadar untuk wali fulan, untuk ini dan itu, ya, tidak boleh. Lalu al-isti'adzah bi ghairillah, ya, al-isti'adzah meminta perlindungan. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun perlindungan kepada makhluk atau kepada suatu tempat, maka ini tentunya itu yang bukan ibadah, ya. Maka ini dibolehkan. Seperti hujan, kita berlindung di tempat yang tidak kehujanan. Ini kan perlindungan juga. Maka ini dibolehkan. Akan tetapi yang dimaksud di sini al-isti'adzah, meminta tolong kepada selain Allah, ya, atau kepada orang yang tidak ada di tempat tersebut. Wahai mbah saya, ya, tolonglah saya ini dan itu, padahal mbahnya tidak ada atau mbahnya tidak mampu, maka tidak boleh. Kalau minta tolong, minta perlindungan kepada seseorang dan orang itu mampu, ya, lindungi saya, payungi saya, atau dia misalnya minta perlindungan dari polisi, perlindungan hukum, maka ini beda pembahasan. Ya, beda pembahasan. Lalu yang berikutnya adalah doa ghairillah, ya, doa pada selain Allah. Doa ada dua, ya, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah kita minta. Semua yang mengandung permintaan itu doa masalah. Ya Allah, minta rezeki, minta anak, minta istri soleha, minta masuk surga, itu semuanya adalah doa masalah. Adapun doa ibadah adalah semua yang tidak ada permintaan, yaitu setiap ibadah kita adalah doa. Sholat kita, puasa kita, haji kita, ibadah-ibadah, tilawatul Quran kita itu adalah doa. Dan doa huwal ibadah, kata Nabi. Doa adalah ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian al-i'tiqad fin nujumi wal anwa, yaitu meyakini apa? Bintang-bintang, ya, ramalan bintang, ya, bahwa saya bintang ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ya. Ini tidak boleh. Ini maksudnya nanti nyambung di tatayur tadi, ya, masalah bintang-bintang ini, ya. Bahwasanya tanda ini. Kalau ilmiah seperti BMKG, ya, cuaca, ramalan cuaca, ini ilmiah dan itu tidak apa-apa. Akan tapi kalau tidak ilmiah, cuma hanya nebak-nebak, bahkan meyakini bahwa saya nanti akan kejadian ini, ya, maka ini tidak boleh, kan. Misalnya kalau
bintangnya jatuh, ada orang mati di kampung itu, nah misalnya, ya ini tidak boleh, ya, apa namanya, mengatakan sesuatu itu membawa mudarat, padahal syariat tidak mengatakan demikian. Yang terakhir adalah al-i'tiqadu anna ghairallahi yanfa'u au yadur. Meyakini bahwasanya selain Allah itu dapat memberi manfaat, dapat menolak mudarat, maka ini tidak boleh. Ya. Seperti misalnya orang minta ruqyah. Ya, orang minta ruqyah boleh. Ya, dikatakan para ulama boleh, asalkan bukan ruqyah yang syirkiyah, tapi ruqyah syariah. Tapi meyakini bahwasanya ruqyahnya itu, ya, zat ruqyahnya itu dapat menolak mudarat, maka tidak boleh. Kita tidak boleh meyakini itu. Itu adalah hanya wasilah saja. Ya, agar Allah SWT tetap yang menolak mudarat Allah SWT. Bukan zat ruqyah tersebut. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka kalau kita sudah dapat memahami ini dengan baik, maka semoga kita bisa terhindar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.